Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pertemuan kali ini kita masih berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan puasa Ramadan kita, di mana pada pertemuan sebelum ini kita telah mengkaji perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa dan orang-orang yang boleh diperbolehkan secara syar'i atau mendapatkan uzur syar'i untuk tidak berpuasa. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dimensi lain bagi orang-orang yang berpuasa, atau disebut dengan syurutul batinah, pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya batin bagi orang yang berpuasa. Secara zahir, puasa itu cukup dengan niat dan menahan diri untuk tidak melakukan perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa, seperti makan, minum, atau berhubungan intim dengan istri. Maka itu disebut dengan perbuatan fisik. Namun ada perkara-perkara penting yang perlu dijaga oleh orang yang berpuasa, sehingga meski puasanya secara hukum itu sah, tapi secara keutamaan juga dia dapatkan secara penuh. Karena banyak hadis-hadis Rasulullah SAW menerangkan bahwa ada orang yang mungkin puasanya sah, tetapi secara keutamaan dia tidak dapatkan. Artinya pahala dia tak dapatkan, perhatian Allah, ampunan Allah, dan hal-hal keberkahan dan segala macam itu tidak dia dapatkan. Kenapa? Dia cuma beribadah puasa secara fisik, tapi batinnya tidak ikut berpuasa. Padahal kalau kita melihat surah Al-Baqarah 183 itu, di ujung ayat Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar ada perubahan. Perubahan yang diharapkan adalah perubahan menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa itu adalah bukan perubahan fisik, tapi perubahan perilaku, perubahan ibadah, perubahan ketaatan kepada Allah dan segala macam. Maka latihan fisik tidak cukup, maka harus ikut ada latihan batin untuk mencapai target la'allakum tattaqun itu. Maka dalam pertemuan kali ini kita melihat kira-kira bagi orang berpuasa itu apa yang harus dia jaga secara batin. Artinya selain menahan diri dari makan, minum, atau perkara-perkara lain secara hukum dapat membatalkan puasa, namun ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan. Imam Ghazali menyebutkan orang berpuasa itu ada yang levelnya awam, ada yang levelnya khusus, ada yang levelnya khususul khusus. Orang yang awam itu apa? Kata Imam Ghazali, orang yang puasanya awam atau puasanya umum itu kaful batni wal farji an qada'is syahwat, adalah orang yang menahan perut dan menahan kemaluan dari keinginan-keinginan. Keinginan makan, perut ditahan dari keinginan makan, dan kemaluan ditahan dari keinginan seksual. Cuma itu saja. Mulutnya tak dia jaga, perilakunya tak dia jaga, cuma tak makan, tak minum, tidak berhubungan seks. Cuma itu saja. Ini disebut dengan saumul umum, puasa orang yang awam yang biasa saja. Ada puasa orang yang level berikutnya, puasa khusus. Yani kafus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wasairul jawarihi anil atham. Ada orang puasa khusus, tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, tidak hanya menahan diri daripada berhubungan seksual, tapi dia juga menahan jawarihnya, mulutnya, matanya, telinganya, tangannya, kakinya, semuanya dia jaga untuk tidak melakukan perkara-perkara yang tidak Allah sukai selama dia berpuasa. Maka jenis puasa ini disebut dengan saumul khusus, yakni puasanya orang-orang yang khusus, khawas. Ada lagi puasanya khawasul khawas, orang yang teristimewa daripada yang teristimewa, khususul khusus.
Maka praktek orang yang berpuasa seperti ini bagaimana? Saumul qalbi anil himamid daniyah wal afkarid dunyawiyah wa kafu amma siwallah azza wa jalla bil kulliyah. Orang yang puasanya khusus ini tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, tidak hanya menahan kemaluannya untuk berhubungan seksual, tidak hanya menahan anggota tubuhnya melakukan perkara-perkara yang tidak Allah sukai, tetapi juga dia menjaga hatinya untuk tidak berpikir negatif, tapi terus berpikir tentang Allah Subhanahu wa taala, berzikir dan senantiasa menghabisi waktunya selama berpuasa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini puasa orang yang khawasul khawas. Puasanya khusus ya, yang teristimewa daripada yang teristimewa. Nah, kita ingin sampai ke level itu. Maka kita kali ini akan mengutip kitab Ihya Ulumuddin, karya yang sangat populer dari Imam Ghazali. Kita akan lihat bagaimana Imam Ghazali menasihati kita ya, agar kita bisa sampai ke level ini. Yang pertama, bagi orang yang berpuasa yang perlu adalah selain menahan diri daripada yang membatalkan, dia perlu menjaga ghaddul basar wa kaffuhu 'anil ittisa' fin nazri ila kulli ma yazummu wa yukrahu wa ila kulli ma yashghulul qalbu wa yulhi an zikrillah azza wa jalla. Yang pertama yang perlu diperhatikan orang yang berpuasa adalah menahan mata. Menahan mata untuk tidak, kalau bahasa kitanya, jelilitan sana sini melihat perkara-perkara yang haram, baik secara fisik terlihat nyata ataupun hari ini kita melihat melalui layar kaca, tontonan dan segala macam hal yang tidak disukai oleh Allah dan dicela dalam agama kita. Maka kenapa mata diutamakan? Karena mata adalah sumber daripada semuanya itu. Dari mata akan menjadi sumber bergejolaknya dalam hati, nanti juga akan bergejolak di kemaluan kita sehingga menjadi hawa nafsu. Maka bagi orang berpuasa, hal yang paling penting untuk dia jaga adalah mata. Dia harus batasi matanya. Dia harus pakai kacamata kuda melihat searah yang kepada yang halal saja. Dia tidak perlu melebar pandangan sana sini segala macam, dan dia menjaga itu. Ghaddul basar artinya bukan tidak melihat, tapi menjaga pandangan, menundukkan pandangan. Kalau memang di sana ada aurat, maka dia tundukkan pandangannya untuk tidak melihat aurat tersebut. Maka orang seperti ini langkah yang paling pertama untuk sampai kepada level khusus tadi. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, an-nazaratu sahmun masmumun, pandangan itu adalah anak panah yang beracun. Min sihami iblis, dari anak panahnya iblis. La'anahullah faman tarakaha khaufan minallah, barang siapa yang menjaga matanya karena takut kepada Allah, atahullah azza wa jalla imanan yajidu halawatahu fil qalbi, dia akan merasakan manisnya iman dalam hatinya. Maka bagi orang berpuasa untuk sampai ke level takwa, level khawasul khawas, teristimewa dari teristimewa, langkah pertamanya adalah bagaimana dia menjaga matanya. Karena Rasulullah mengingatkan kepada kita, khamsun yuftarna shaim, 5 perkara yang dapat menghilangkan pahala puasa, kata Rasulullah. Al-kazibu, berdusta, wal ghibatu, ghibah, wan namimah, mengadu domba, wal yamin kazibah, sumpah palsu, wan nazru bisyahwah, melihat dengan nafsu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, setelah mata, yang dijaga berikutnya bagi orang berpuasa adalah hifzul lisan, menjaga lidahnya. Lidah ini banyak yang dapat dikeluarkan dan itu dapat menghapus pahala-pahala puasa kita. Semua hal-hal buruk yang lahir dari mulut, maka mulut perlu dijaga, lidah perlu dijaga untuk tidak berkata hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Baik itu dusta, kazib, wal ghibah, maupun menggibah orang, wan namimah, mengadu domba orang, wal fahsh, berkata yang jorok dan lain-lain. Maka bagi orang yang berpuasa adalah ilzamus sukut. Bagi orang berpuasa dia harus ilzamus sukut wa syughuluhu bi zikrillah subhanahu wa tilawatul Quran, fahaza shaumul lisan. Puasa lisan itu adalah diam agar tidak berbicara perkara-perkara yang melalaikan, apalagi berbicara perkara-perkara yang dapat melahirkan dosa, dan menyibukkan lidah itu dengan zikir dan baca Quran.
Ini lidah orang yang berpuasa yang perlu dia jaga. Maka kata Rasulullah apa? Innamas shaumu junnah. Puasa itu benteng. Fa iza kana ahadukum shaiman. Kalau di antara kalian ada yang berpuasa, fala yarfus wala yajhal. Jangan bicara yang jorok, wala yajhal, dan jangan berlaku perkara yang bodoh. Wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu. Kalau ada orang ngajak dia berkelahi, falyakul inni shaim, inni shaim. Tahan diri, katakan aku sedang berpuasa. Nah, ini yang kedua, perlu bagi kita untuk menjaga lisan. Yang ketiga, kaffus sam'i 'anil isra'i ila kulli makruhin li'anna kulla ma hurrima qawluhu hurrima isra' alaih. Mata, mulut, yang ketiga adalah telinga. Perlu bagi orang yang berpuasa untuk menahan telinganya untuk tidak suka mendengar apa yang dilarang untuk diucapkan. Karena segala hal yang dilarang untuk diucapkan, maka dilarang untuk didengar. Dilarang orang namimah, mengadu domba orang, maka kita dilarang juga untuk mendengar orang yang suka mengadu domba orang. Jika menggibah ataupun bicarakan aib orang itu haram, maka mensuka mendengarnya juga haram. Maka bagi orang berpuasa menjaga mulut, ia menjaga telinga, ia juga menjaga mulut untuk tidak melakukan perkara yang haram, mengucapkan perkara yang haram, dan menjaga telinga juga tidak mendengarkan perkara yang haram tadi. Kata Rasulullah, al-mughtabu wal mustami'u, orang yang menggibah maupun orang yang mendengar, syarikani fil ismi, mereka itu berkongsi dalam dosanya. Maka hati-hati. Arabi yang keempat, kafu baqiyatul jawarih anil asam minal yadi wa rijli anil makarih. Selain mata, mulut, telinga, bagi orang berpuasa juga perlu menjaga semua jawarih, tangan, kaki, apalagi semua anggota tubuh dia harus jaga untuk tidak melakukan perkara-perkara yang haram. Inilah level puasa khawasul khawas. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, kam min saim laisa lahu min saumihi ilal ju' wal atash. Ada berapa banyak orang berpuasa tapi puasanya hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Kenapa? Karena jawarinya tak dia jaga. Tiga ini, mata, mulut, telinga, sumber. Nanti yang akan mempraktekkannya jawarih yang lain. Apa itu? Tangan dan kaki. Maka tangan dan kaki akan menjadi yang akan melakukan. Sumbernya dari mana? Mata, mulut, dan telinga. Maka setelah kita menutup mata, setelah kita menutup telinga, setelah kita menutup mulut kita, maka jawarih kita perlu kita jaga. Jangan suka memukul orang, jangan suka mengambil, jangan suka menyakiti dan segala macam. Jangan suka melangkahkan kaki ke tempat-tempat haram, maka akan merusak puasa kita. Yang kelima, an la yastaksira min at-ta'amil halal waqtal iftar bihaisu yamtali jawfuhu fama min wi'ain abghadu ila Allah azza wa jalla min batin mali'in min halal. Nah, ketika iftar ini yang kelima ini nasihatnya adalah tidak berlebihan makan meskipun makanan itu halal pada waktu iftar. Nah, artinya apa? Memang semua orang berpuasa, menjelang buka berpuasa semuanya bernafsu ingin makan banyak. Ingin makan itu, makan ini karena haus, pengen minum itu, pengen minum ini. Maka nafsu-nafsu itu dikekang. Dikekang bukan hanya saat berpuasa, di saat melepaskan kekangan tadi itu pun harus ditunjukkan. Maka orang yang berpuasa, ya, meskipun pada saat itu halal bagi dia untuk makan, dan yang dimakannya itu pun halal, namun dia tetap menjaga agar dia tidak mengkonsumsi berlebihan. Kenapa? Karena orang seperti ini akan menyebabkan dia akan membuat dia malas untuk beribadah. Maka di sini terlihat apakah ini orang puasanya terpaksa atau tidak. Kalau orang memang puasanya tidak terpaksa betul-betul karena kecintaan, maka ketika menyantap makanan ketika berbuka puasa itu dia dapat mengkontrol dirinya, tidak berlebihan sehingga membuat dia apa? Tidak sanggup lagi untuk beribadah setelah itu. Perlu dia jaga. Yang keenam, an yakuna qalbuhu ba'dal iftar mu'alliqan muttariban bainal khauf war raja.
setelah dia berbuka puasa, dia tetap ada khauf dan roja dalam hatinya. Khauf, rasa takut. Nah, roja merasa berharap. Artinya apa? Selama berpuasa, di situ dia dididik, betul-betul digembleng untuk takut kepada Allah. Ketika buka puasa, di situ dia rasa yang dia rasakan ketika berpuasa itu dia jaga setelah dia berbuka. Jadi menjaga mulut, menjaga mata, menjaga telinga, menjaga jawari, bukan hanya di saat puasa, tapi setelah berpuasa itu tetap dia jaga. Maka tetap ada rasa khauf, rasa takut pada diri dia. Ya, ada juga rojak dalam diri dia ketika dia setelah dia iftar. Maka itu adalah buah. Karena buah daripada berpuasa itu adalah adanya takwa dalam diri. Takwa itu nanti di antara aplikasinya adalah adanya khauf, adanya rojak dalam diri. Maka inilah 6 hal yang disarankan oleh Imam Ghazali bagi orang yang berpuasa. Penting bagi dia untuk menjaga ini, ya. Karena bagaimanapun kita pengen memang apa yang Allah inginkan dari puasa itu kita juga dapat. Yang Allah inginkan dari puasa itu adalah la'allakum tattaqun, dan itu nanti terlihat setelah puasa itu selesai. Apakah puasa itu memiliki pengaruh bagi dirinya dalam perilaku atau tidak berpengaruh? Kalau memang puasanya benar, bukan hanya menahan diri daripada makan dan minum dan berhubungan kelamin, tapi juga menahan diri dari perkara-perkara yang tidak Allah sukai, baik mulutnya, matanya, dan lain-lain, maka buah dari itu akan terlihat. Terlihat dari mana? Selesai puasa, dia akan menjadi orang yang punya perilaku lebih baik daripada sebelumnya. Mudah-mudahan kita mencapai level itu sehingga kita menjadi orang yang khawasul khawas dalam puasa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.